dog, bitch. Good. You're Halo sob, gimana kabar kalian? Yang pastinya sehat bukan? Ya, mudah-mudahan sehat selalu sob. Nah, film yang kita bahas kali ini berjudul Emily the Criminal yang dirilis pada tahun 2022. Emily the Criminal bercerita tentang seorang wanita yang terlilit hutang sekitar 1 miliar rupiah. Dan gaji dari pekerjaannya sekarang tidak bisa melunasi hutangnya. Sampai akhirnya wanita ini mengetahui sebuah bisnis ilegal, yaitu penipuan kartu kredit, yang bisa membuatnya mendapatkan $200 hanya dalam waktu sejam saja. Oke sob, biar tidak lama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Seorang wanita bernama Emily sedang melamar pekerjaan untuk mendapatkan cuan demi melunasi hutang sebesar $70.000 atau sekitar 1 M rupiah. Tapi karena catatan Emily pernah nyetir sambil mabuk dan sempat terkena kasus penganiayaan, jelas dia ditolak bekerja di sana. Saat ini Emily bekerja sebagai kurir makanan di sebuah restoran yang tentunya gajinya tidak akan cukup membayar hutang. Sampai suatu hari dia bertemu dengan rekan kerjanya Javier yang meminta bantuan untuk mengisi kerjanya malam hari. Karena Emily mau membantu, sebagai imbalan dia dikirimi sebuah nomor oleh Javier, yang jika Emily meng-SMS nomor itu dia bisa mendapatkan $200 sob, atau hampir 3 juta rupiah hanya dalam 1 jam. Emily yang sangat butuh uang pun akhirnya SMS ke nomor tersebut. Nomor itu pun membalas, jika Emily ingin uang $200 per jam, maka dia harus datang ke suatu tempat besok. Dan inilah Emily sang kriminal. Setelah itu, Emily dengan sahabat SMA-nya, Liz, yang seorang fotografer cukup sukses di perusahaan biro iklan, mengetahui Emily yang dililit hutang dan sangat butuh uang. Liz pun akan membantu Emily agar bisa wawancara kerja di perusahaannya. Karena pada dasarnya Emily pandai melukis dan bisa jadi desainer grafis di kantor itu. Emily pun sangat berterima kasih atas bantuan temannya, dan mereka pun lanjut kobam sampai kayak gini. Keesokan paginya, Emily pun mendatangi lokasi pertemuan, yang ternyata adalah sebuah toko jas. Di sana dia bertemu dengan Matt Sonol, sang penyelenggara kerja yang langsung meminta SIM Emily. Terlihat banyak orang yang juga melamar pekerjaan di sana, dan difoto satu persatu. Setelah itu, mereka dikumpulkan untuk diberi pengarahan oleh Matt Rizal, di mana dia mengatakan jika dalam 1 jam ke depan masing-masing dari mereka akan mendapatkan $200. Pekerjaan itu tidak membahayakan mereka atau orang-orang di sekitar, namun itu adalah pekerjaan ilegal yang melanggar hukum. Dan Matt Rizal tidak memaksa mereka untuk mau mengambil pekerjaan tersebut. Lalu kartu kredit pun dibagikan dan mereka diminta masuk ke toko elektronik untuk membeli sebuah TV dengan kartu kredit tersebut, yang mana nantinya TV-TV itu akan diberikan ke Matt Rizal and Friends, dan mereka akan mendapatkan bayaran $200. Karena pekerjaan itu sangat mencurigakan, beberapa orang pun mengundurkan diri. Tapi Emily bertanya bagaimana mereka tahu kartu kredit itu bisa digunakan, dan bagaimana jika toko meminta atau memfotokopi identitas mereka. Ternyata itu adalah kartu kredit palsu. Begitu pula dengan identitas SIM yang sudah dipalsukan dari hasil foto tadi. Para pekerja ini pun diantar oleh Matt Rizal ke toko yang dituju, dan mereka mulai membeli TV termasuk Emily. Dan ternyata kartu kredit pun benar-benar berfungsi. Emily pun langsung membawa TV tersebut ke mobil Matt Rizal, dan dia mendapatkan bayaran $200 dan HP khusus.
Juga diminta melakukan pekerjaan lebih susah yang detailnya akan di SMS besok, dengan pembayaran yang tentunya juga lebih besar yaitu $20.000. Keesokan harinya, Emily pun lanjut bekerja sebagai kurir dan dia akhirnya mendapatkan SMS untuk pergi ke suatu lokasi yang memakan waktu 1 jam dari sana. Pekerjaan kurir sisanya pun dititipkan ke Javier dan dia langsung OTW ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Emily dijemput oleh Madrizal yang kali ini memberikan kartu kredit tanpa limit atau tanpa batas waktu. Juga sebuah cek palsu. Madrizal menjelaskan karena ini adalah pembelian dengan nominal cukup besar, maka bank akan menghubungi penjual dan Emily hanya punya waktu 8 menit untuk segera pergi dari sana. Karena bank butuh waktu 8 menit untuk mengecek asli atau palsunya kartu kredit Emily setelah digesek shop. Setelah itu, Emily pun diminta masuk sebuah pasar untuk menemui seorang dealer mobil di dalamnya, yang sebut saja si Mamat dan asistennya bernama Sapik. Emily mengatakan jika dia ingin mengambil mobil yang sudah dipesan dan tidak perlu tes driver, karena sudah dites oleh pacarnya sebelumnya. Si Mamat, si penjual mobil ini, enggak asal geseng aja, tapi dia mengecek dengan sangat detail di kertas cek dan juga kartu kredit milik Emily, termasuk SIM palsunya yang namanya di sana adalah Jennifer. Setelah dirasa aman, kartu kredit pun digesek dan sekarang Emily hanya punya waktu 8 menit saja. Transaksi pun akhirnya selesai, tapi Emily harus mengisi formulir pembelian terlebih dahulu. Dan saat sudah selesai, Emily pun diantar ke mobil oleh si Safik. Tak lama kemudian, si Safik mendapatkan telepon dari bosnya si Mamat. Dan terlihat dari raut wajahnya, jika ada masalah yang terjadi, awalnya si Safik sangat santun meminta Emily mematikan mesin mobilnya, lalu keluar dari mobil dan kembali ke kantor karena ada sedikit masalah. Tapi karena Emily tidak merespon dan terlihat gelagat yang sangat mencurigakan, si Sapik pun langsung membawa Emily secara paksa. Lalu yang terjadi, jelas si Sapik langsung mengejar sampai akhirnya ada truk yang menghalangi jalan. Dan Emily dengan nekatnya menyemprot endasnya ke Sapik. Untungnya dia berhasil kabur dan terlihat hidungnya yang berdarah karena dibenturkan ke pintu mobil. Sesampainya di titik pertemuan, Emily yang emosi pun langsung melempar kunci mobilnya, minta uang $2.000-nya, memaki-maki Madrizal karena sudah membahayakan nyawanya, lalu pergi dari sana. Emily yang masih shock pun hanya bisa menangis karena mengingat nyari duit kok gini amat ya sob. Karena kondisi Emily yang mengkhawatirkan, lalu Madrizal pun mengantarkan pulang dan membantu mengkompres untuk hidungnya. Mereka pun ngobrol dan mengatakan mimpinya masing-masing. Emily yang jago melukis ingin pergi ke Amerika Selatan setelah semua hutangnya lunas. Sementara Madrizal ingin membeli rumah dari uang yang dihasilkan selama ini. Seperti rutinitas biasanya, Emily pun kembali bekerja dan karena kemarin dia meninggalkan pekerjaannya, jatah jam kerjanya pun dikurangi, yang artinya gajinya juga berkurang sob. Sesuai permintaan Emily, Madrizal akhirnya memberitahu bagaimana cara membuat kartu kredit palsu, mulai diberikan data-data nomor kartu dan nama orang-orangnya. Dia juga diajarkan bagaimana cara membuat kartu kreditnya. Barang-barang yang selama ini didapatkan oleh Madrizal akan dijual ke pedagang ataupun secara online. Madrizal memberikan satu mesin kartu kredit kepada Emily dan juga sebuah stand gang untuk berjaga-jaga. Madrizal juga mengingatkan agar Emily jangan pernah membeli barang di toko yang sama 2 kali dalam seminggu. Dan jangan pernah menjual barang-barangnya di rumah.
Operasi pemalsuan kartu kredit pun dimulai. Emily pun mencetak kartu kreditnya, membeli barang-barangnya sendiri, dan langsung menjualnya secara COD ke orang lain dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Tentunya dalam hal tersingkat, Emily pun mampu meraup cuan yang sangat-sangat banyak. Setelah itu, karena sahabatnya Alice ada dinas kerja pemotretan di Portugal, dia menitipkan anjingnya ke Emily dan meminta maaf karena belum bisa membantunya dapat kerja di perusahaannya. Keesokan paginya, Emily datang ke kantor Matrizal untuk membagi keuntungan kepadanya. Tak lama kemudian, si Sonol pun datang, yang ternyata dia adalah sepupunya Matrizal. Si Sonol yang curiga Matrizal ada keterlibatan bisnis dengan Emily pun mengajaknya bicara empat mata. Tapi jelas Matrizal nggak ngaku jika dia telah bekerja sama dengan Emily. Di transaksi berikutnya, ternyata sang pembeli adalah preman yang berniat buruk. Dia sengaja tidak menemui Emily di lokasi COD dan mengikutinya sampai ke rumah. Lalu tiba-tiba Emily pun ditodong dengan cutter dan dipaksa memberikan semua uangnya. Alhasil, seluruh uang Emily yang sudah dikumpulkan pun ludes beserta anjing Liz yang juga dicolok. Emily yang tidak ingin kehilangan uangnya langsung membawa stun gun dan menyetrum pria tadi. Sedangkan anaknya diancam akan dibunuh jika mereka berdua masih berulah. Untungnya uang curian berhasil didapatkan kembali, begitu pula dengan anjing Liz. Singkat cerita, Liz yang sudah pulang mengadakan pesta dan sangat berterima kasih karena selama ini Emily sudah menjaga anjingnya. Liz juga memberikan kabar baik bahwa bosnya mau mewawancarai Emily untuk bekerja di sana. Tak lama kemudian Matrizal datang untuk ikut berpesta. Mereka ngobrol dengan cerianya. Setelah itu, Matrizal menunjukkan rumah yang sudah dia beli dan mengajak Emily untuk bertemu dengan ibunya. Tapi tiba-tiba si Sonol dan temannya datang untuk menunjukkan video CCTV Emily yang mendatangi toko sama 2 kali dalam seminggu, di mana videonya sudah tersebar dan diketahui oleh polisi. Dan yang jadi masalah adalah jika polisi menemukan Emily, maka Matrizal dan si Sonol juga pasti akan ditemukan. Si Sonol juga menyalahkan Matrizal karena kepergok berhubungan terlalu jauh dengan Emily yang malah membahayakan bisnis mereka. Keesokan harinya, Emily datang ke perusahaan biro iklan Liz untuk wawancara dengan bosnya, yaitu Bu Alice. Emily pun jujur apa adanya jika dia keluar dari kuliah karena terkena kasus penganiayaan dan banyaknya hutang. Meskipun Bu Alice cukup terkejut mendengarnya, tapi dia masih menoleransi Emily dan menawarkannya magang sebagai desain grafis di sana. Tapi begitu Emily tahu kerja magangnya tidak dibayar selama 5 atau 6 bulan dan itu pun dia belum tentu dijadikan karyawan, Emily auto emosi dan dengan beraninya mengatakan bahwa bagaimana bisa Bu Alice memperkerjakan seseorang tapi tidak digaji. Percekcokan pun terjadi dan Bu Alice pergi dari sana dengan perkataan yang sangat barbar. Setelah itu, dia menjemput Matrizal yang dahinya berdarah karena berantem dengan si Sonol. Ternyata sudah 5 bulan lamanya si Sonol tidak membayar bagian Matrizal. Dan sekarang si Sonol sudah menepak Matrizal dari timnya karena dianggap sudah bersekongkol dengan Emily. Merasa dipermainkan, Matrizal pun berencana mencolong semua uang usaha mereka yang ada di kantor besok, dan sebagiannya akan diberikan kepada Emily untuk melunasi hutang-hutangnya. Keesokan paginya di kantor ternyata si Sonol sudah membawa semua barang-barang termasuk seluruh uang penipuan mereka. Satu-satunya cara untuk mendapatkan uang itu kembali adalah dengan mendatangi kediaman si Sonol.
Mereka pun mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan langsung OTW ke rumah si Sonol. Salah satu komplotannya pun berhasil distanggang dan dimasukkan ke dalam bagasi. Lalu mereka mengambil HP pria itu dan dengan cerdiknya chat di grup WA-nya agar 6 orang lain di dalam rumah terpancing mendatangi suatu lokasi untuk bertransaksi. Padahal tidak ada transaksi sama sekali sob. Cara itu ternyata berhasil dan sekarang hanya ada si Sonol sendirian di kamarnya. Tapi ketika mereka berdua masuk ke kamarnya, tidak ada siapapun di dalam sana. Dan tiba-tiba sayangnya Mat Rizal digeplak hingga pingsan dan Emily langsung dicekik oleh si Sonol. Emily yang sudah hampir kehabisan nafas pun berhasil mengambil cutter dan ditusukkan ke perut si Sonol. Sekarang giliran si Sonol yang diancam akan digorok lehernya jika tidak memberitahu di mana uangnya disimpan. Si Sonol pun terpaksa memberitahu bahwa uangnya disimpan di dalam kulkas. Setelah Emily mengambilnya, si Sonol pun hanya bisa pasrah karena darah di perutnya yang terus mengocor. Lalu Emily membobong Mat Rizal kembali ke mobil, tapi sayangnya kunci mereka hilang. Di sisi lain, Mat Rizal yang juga kehilangan banyak darah akhirnya pingsan dan dengan teganya Emily meninggalkan Mat Rizal begitu saja sambil membawa uang tersebut. Dari yang awalnya melakukan penipuan kartu kredit, sekarang Emily benar-benar menjadi seorang kriminal. Karena mungkin saja dia telah membunuh Mat Rizal, juga si Sonol yang tidak segera mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya, LAPD pun menggeledah rumah Emily, tapi dia sudah tidak ada di sana. Karena ternyata Emily telah pindah ke Amerika Selatan seperti mimpinya selama ini. Semua masa lalunya telah ditinggalkan dan dia tidak pernah mengontak satupun keluarga atau kerabatnya. Dan sekarang hidup bebas menjalani hobi melukisnya. Tapi bukan hanya itu. Kali ini Emily membangun jaringan penipuan kartu kreditnya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Mat Rizal dahulu. Keserakahan tidak akan pernah terpuaskan dan film pun berakhir.